Oke, terus yang kedua Mbak, kalau misal nih Mbak, akun saya dalam pengecekan, tapi saya nggak ngurus, nggak buat pengaduan, apakah insentif akan tetap cair Mbak ya? Semua, kembali lagi di channel Aryawan Agus. Jadi thank you banget buat teman-teman yang udah stay tune di channel ini. Dan teman, pagi ini saya call CS Prakerja menanyakan mengenai kendala buat teman-teman semua. Dan banyak yang bertanya, Kak, kalau misal saya nggak urus untuk pengaduannya, apakah insentif akan cair? Dan ini ada jawaban dari CS Prakerja, kemudian juga aturan yang terbaru teman-teman. Jadi biar teman juga lebih tenang dan lebih aware mengenai update Prakerja. Jadi pastikan simak sampai akhir video. Dan seperti biasa buat teman-teman yang berjoin dan juga belum subscribe, silahkan kalian subscribe dan juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info update mengenai Prakerja dan juga bantuan lain, plus juga app penghasil uang untuk teman-teman semua. So, pastikan kalian stay tune. Nah teman, jadi untuk Prakerja baru tadi malam penutupan gelombang 27 dan itu diinfokan tuh 2 jam sebelum penutupan teman-teman. Jadi buat yang sudah gabung gelombang, saya doakan semoga bisa lolos dan bisa menikmati benefit dari program Kartu Prakerja. Nah teman, jadi karena kemarin pun juga masih banyak nih teman-teman yang bertanya yang bilang, Kak, kok saya nggak diminta untuk mengisi atau membuat surat pernyataan? Akhirnya saya call CS Prakerja hari ini dan ternyata memang untuk aturan terbaru itu tidak wajib dan tidak perlu lagi untuk mengirim form pengaduan. Karena memang sempat ada kayak ambigu teman-teman, di mana ada 2 surat pernyataan yang berbeda yang disediakan oleh pihak Prakerja. Dan banyak banget yang malah itu mengisi, menandatangani tapi tidak membaca isi dari suratnya. Karena itu juga mungkin akhirnya Prakerja itu memutuskan untuk tidak memberikan surat itu. Jadi untuk info lengkapnya teman-teman, ini jawaban CS Prakerja hari ini tanggal 25 April 2022. Halo, selamat pagi Mbak. Selamat pagi Bapak, maaf sebelumnya dengan Bapak siapa kami berbicara? Saya dengan Aryawan Mbak. Selamat pagi Bapak Aryawan, ada perihal apa yang dapat kami bantu? Mbak, saya mau nanya mengenai akun yang dinonaktifkan Mbak. Untuk nonaktifkan apa Pak keterangannya? Jadi keterangannya dalam pengecekan Mbak, belum bisa login ke dashboard juga. Nah, karena kemarin kan saya sempat ngisi form pengaduan, itu diminta untuk mengirimkan foto KTP, foto KK, swafoto KTP dan KK, terus surat pernyataan. Terus ketika saya live chat, itu nggak perlu surat pernyataan. Yang benar yang mana Mbak ya? Baik, memang kendalanya Bapak Aryawan ya, kami bantu untuk pengecekan terlebih dahulu. Bisa tolong infokan Pak Aryawan untuk email yang terdaftar di akun Prakerjanya. Email.com ya Pak. Baik Bapak Aryawan, di sini sebelumnya mohon maaf terkait kendalanya bahwa Bapak infokan untuk akunnya tidak bisa untuk login ya Pak ya. Terkait untuk persyaratannya, untuk saat ini memang sudah tidak menggunakan surat pernyataan. Dia hanya untuk foto KTP, foto KK, dan foto bersama KTP dan foto dengan KK Pak. Hanya itu untuk saat ini. Karena sebelumnya memang kita ada menerangkan untuk surat pernyataan, tapi kalau untuk yang saat ini memang sudah tidak ada Bapak seperti itu. Jadi jika memang Bapak sudah mengirim terlanjur menggunakan surat pernyataan, itu tidak ada masalah ya Pak Aryawan. Mohon maaf ya terkait untuk kendalanya. Jadi tetap akan diproses Mbak ya? Tetap akan diproses Bapak. Mohon maaf ya terkait untuk kendalanya ya Pak. Dan itu kan tinggal menunggu aja Mbak ya jadinya ya, sekitar 7-14 hari kerja Mbak ya? Baik, untuk pengecekan itu benar Pak 7 hari kerja maksimal. Jika sampai dengan 7 hari kerja belum terima juga ataupun belum ada korespon dari tim kami, Bapak Aryan bisa menghubungi kami kembali ya Pak ya. Mohon maaf kali terkait untuk kendalanya. Pastikan untuk email terdaftar aktif ya Pak agar menerima respon dari tim kami. Oke, terus yang kedua Mbak, kalau misal nih Mbak, akun saya dalam pengecekan tapi saya nggak ngurus, nggak buat pengaduan, apakah insentif akan tetap cair Mbak ya? Baik Bapak, mohon maaf terkait kendalanya. Jika memang seperti itu, memang ada kendala terkait untuk akun Bapak ya. Tapi Bapak tidak perlu khawatir, jika memang Bapak sudah mengirimkan data dan sudah dipengecekan oleh tim kami, itu insentif akan juga cair juga Pak. Tetapi kami tidak bisa memastikan ya, hanya saja semoga secepatnya akun Bapak bisa untuk pulih. Oke, itu Mbak. Jadi kalau misal nih saya tidak mengirimkan form, tidak mengirimkan foto KTP itu tidak saya urus, itu kemungkinan tidak akan cair Mbak ya, insentifnya Mbak ya? Kenapa Bapak? Maaf. Jadi misal nih muncul keterangan akun dalam pengecekan, terus saya tidak melakukan apapun, jadi saya nggak call CS, saya tidak mengirimkan foto KTP, foto KK, apakah insentif akan tetap cair Mbak?
Baik, kalau untuk seperti itu kami tidak bisa memastikan, Pak. Hanya saja jika memang Bapak belum ada pengiriman, berarti kan untuk akunnya juga tidak bisa untuk dibuka ya, Pak ya. Mohon maaf sekali, karena untuk saat ini sedang dalam pengecekan Bapak Aryawan. Mohon maaf ya, Pak, terkait untuk kendalanya. Pastikan Bapak Aryawan bisa untuk mengirimkan data-data semuanya agar bisa untuk dikonfirmasi oleh tim kami dan dilakukan pengecekan ya, Pak. Semoga untuk akunnya bisa kembali lagi. Mohon maaf sekali ya Pak Aryawan terkait untuk kendalanya. Apakah informasi dari kami sudah cukup jelas Bapak? Udah cukup jelas Mbak untuk yang itu. Terus yang terakhir Baik, Mbak, ini dapat kalau kami boleh bantu. saya tahu untuk akun yang ini nih biasanya karena apa Mbak ya yang penyebabnya? Apakah karena dia foto Bapak tidak dengan foto Aryawan, asli atau bagaimana Mbak? Baik Pak Aryawan, mohon maaf suara Bapak terputus-putus. Bagaimana Pak? Bisa diulang kembali? Untuk akun yang dalam pengecekan ini biasanya penyebabnya karena apa Mbak ya? Penyebabnya Mbak? Baik, kalau tersebut memang dari sistem tim kami untuk staf kerja sedang dalam pengecekan Bapak Aryawan. Oh jadi dia by Mohon system maaf. ya? Iya, mohon maaf ya Oke. Pak Aryawan terkait kendalanya. Ya Apakah udah, informasi dari kami sudah cukup jelas Pak? Jelas banget Mbak. Baik, ada yang dapat kami bantu kembali Bapak Aryawan? Udah itu aja. Baik, jika yang bisa dibantu kembali kami izin akhiri panggilan ya Pak Aryawan. Mohon Siap. maaf di kertafannya pesan pelayanan. Oke man, jadi itu ya. Jadi jawaban prakerja cukup jelas. Jadi buat teman-teman yang sudah terlanjur mengisi surat pernyataan, it's okay, nggak masalah, tetap akan diproses. Dan kalian tinggal menunggu maksimal 7 hari kerja. Dan pastikan juga email kalian itu aktif. Saya ingat banyak banget teman-teman yang bilang, Kak, email saya nggak bisa diakses, apakah bisa beli pelatihan? Bisa. Tapi kalau seperti ini kondisinya, kalian perlu akses email kalian untuk dapat email update dari prakerja. Apakah akun kalian sudah bisa aktif kembali ataukah tidak? Kemudian juga untuk teman yang bertanya, Kak, apakah untuk akun yang di dalam pengecekan, dalam proses hukum, itu insentifnya tidak akan cair? Jawabannya kemungkinan besar tidak akan cair teman-teman. Karena itulah kalian diminta untuk membuatkan form pengaduan, mengirimkan foto KTP, foto KK, swafoto KTP, dan juga swafoto dengan KK agar akun kalian bisa dicek dan emang jika itu valid, kalian bisa kembali akunnya dan bisa lagi menikmati program kartu prakerja. Jadi buat teman-teman masih ada waktu, jadi buat teman-teman jangan ragu, itu nggak ribet kok, kalian tinggal isi formnya di website prakerja. Info lengkap bisa cek link di bawah untuk update bagaimana cara mengisi form pengaduan teman-teman. Dan kalian bisa skip bagian surat pernyataannya karena sekarang tidak wajib lagi untuk mengirimkan surat pernyataan. Lalu juga untuk gelombang 27, semoga saja segera dan saya harapkan itu besok untuk pengumuman lolos gelombang 27. Jadi buat teman-teman semangat dan optimis, semoga lolos. Dan juga untuk update yang lain pun saya akan pastinya memberikan rekomendasi pelatihan untuk teman-teman gelombang 27 yang lolos untuk pelatihan pertama agar dapat benefit maksimal dari program prakerja. Dan juga update lagi untuk teman-teman yang punya sisa pelatihan untuk gelombang 23, 24, 25, 26. Kalian bisa beli pelatihan kedua di Skill Academy itu setelah tanggal 30 April agar dapat bonus pulsa pelatihan kedua dengan syarat sebelumnya kalian sudah beli pelatihan di Skill Academy dengan harga minimal Rp500.000 teman-teman, seperti itu. Oke? Jadi itu aja, nggak panjang. Jadi buat teman-teman stay tune terus dan pantau. Dan kalian tetap harus cek dashboard berkala dan cek email berkala jika ada update. Saya juga akan infokan di channel ini. Jadi thank you banget. Dan buat yang suka, silahkan kalian like, comment, dan juga share info ini. Dan juga buat yang belum subscribe, silahkan subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Dan terakhir banget, buat yang belum follow Instagram saya, please kalian follow di @aaronagus dan juga TikTok saya @2 untuk update prakerja di sana. Thank you banget dan pastikan kita bertemu lagi di next video. Dadah!